ya, bisa bubar 70 tahun, bubar. Yugoslavia ekonominya kuat, militernya kuat, persenjataannya kuat, bahkan presidennya hampir mirip dengan Presiden Soekarno, karismatik, Tito itu, ya kan? Bisa bubar. Indonesia sekarang 72 tahun kan? Indonesia sekarang 72 tahun kan? Jangan dianggap enteng, kata beliau. Begitu juga Jenderal Gatot Nurmantio. Setelah beliau pensiun 1 April, beliau baru ngomong. Jadi soal ancaman Indonesia bubar 2030 malah bisa lebih cepat, kata Jenderal Gatot Nurmantio. Bisa lebih cepat dari tahun 2030. Kalau kepastian hukum makin lemah. Artinya hukum tidak tegak. Yang muncul ketidakadilan hukum, bukan keadilan hukum. Makanya saya cukup kaget sekali hasil pertemuan sarjana-sarjana hukum muslim di Hotel Saraswati Semarang, ya itu ya, Hotel Saraswati Semarang. Itu rekomendasinya Indonesia sekarang sudah mengarah pada bukan negara Rechtsstaat, bukan negara hukum, tapi Machtstaat, negara kekuasaan. Artinya hukum milik penguasa. Itu. Kemudian kata Jenderal Gatot Nurmantio, krisis ekonomi dan sosial makin mengancam. Ini sudah ada di Indonesia. Kesenjangan makin terbuka, sudah. Sumber daya alam banyak dikuasai asing, sudah. Lemahnya SDM, apalagi sekarang Presiden menandatangani peraturan Presiden nomor berapa itu? Nomor 20 ya, tahun 2018, tentang kemudahan bagi tenaga kerja asing. Jadi tenaga kerja asing sekarang digaji oleh Indonesia berapa juta? 65 juta. Dapat 15 juta, Pak. Kalau dosen 65 juta, kalau tenaga kerja asing 15 juta, sementara tenaga lokal 2 juta. Ini. Jadi itulah. Makanya Pak Prabowo sampai memberikan statement rotok kasar itu, goblok gitu ya. Ya kan? Statement Pak Prabowo goblok gitu ya. Kenapa? Ini kebijakan yang tidak elegan. Artinya statement Indonesia bubar 2030 itu warning gitu. Peringatan, jangan dianggap remeh. Kalau kita kembalikan pada tadi kan salah satu dari 5 kiat kalau kita ingin selamat, ar-ruju' ilal ulama, kembali ke ulama. Sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia itu sudah diungkap oleh ulama Ahlus Sunnah, yaitu Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah. Jadi kitab yang ditulis oleh Ibnu Khaldun, di samping pijakan beliau adalah Al-Quran was Sunnah, itu beliau